Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di malam ini, bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa pengasih, penyayang dan panjang sabar, Allah yang setia memberkati kami di tengah-tengah ketidaksetiaan kami kepadamu. Kami bersyukur Tuhan menghantar kami tiba pada malam ini. Dan sebelum kami beristirahat di malam ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan kami supaya kami dapat mendengarkan dan menerima setiap kebenaran firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, renungan malam hari ini kita dasari dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ayat 18 yang bunyinya demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batinia kami diperbarui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita malam hari ini. Tema renungan malam ini menjaga asa. Apa itu asa, Bapak Ibu? Arti kata asa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah harapan, semangat. Harapan dan semangat ini yang harus kita miliki dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Jadi Bapak Ibu, janganlah kita patah semangat, janganlah kita hilang harapan. Meskipun tubuh lahiriah kita makin merosot, tubuh batinia kita diperbarui dari hari ke hari. Sebab dikatakan penderitaan ringan yang sekarang ini mempersiapkan bagi kita kemuliaan yang kekal yang jauh lebih besar daripada apapun. Sebab kita tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu dikatakan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Hari demi hari tubuh fisik kita mengalami proses kematian. Dan kematian itu tidak ada seorang pun yang dapat menghindarinya. Itu adalah fakta kehidupan. Sesuatu yang pada akhirnya harus kita hadapi. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindari dari situasi ini. Namun kita biasanya tidak memikirkan hal ini sampai kita mulai menjadi lansia. Namun hari ini kita diingatkan bahwa ketika kita mengalami masa-masa sulit dan kesusahan dalam hidup kita, yang harus kita yakini, kita harus melihat itu sebagai satu proses yang membuat kita semakin tertuju kepada apa yang tidak kelihatan itu. Yaitu yang dikatakan dalam bacaan kita hari ini di ayatnya yang ke-16. Ayat 16
Kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batinia kami diperbarui dari hari ke hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, asa itu diartikan tadi sebagai satu keyakinan bahwa sesuatu yang diinginkan itu akan didapatkan, atau suatu kejadian itu pasti akan berbuahkan kebaikan di masa depan. Sehingga kita harus pelihara asa itu, harapan itu, semangat itu. Kita tidak boleh tawar hati. Karena tawar hati dipahami sebagai situasi ketika kita atau seseorang kehilangan semangat, kita kurang antusias. Bahkan mungkin kita memilih untuk mundur. Kita tidak lagi punya pengharapan di dalam menghadapi tantangan kehidupan ini. Sebagai anak Tuhan, kita diminta untuk merespon secara positif segala tantangan kehidupan kita dengan melihat bahwa ada harapan kepada Tuhan yang empunya kekuatan, yang empunya kuasa, yang akan memampukan kita untuk melewati tantangan-tantangan kehidupan ini. Dan dikatakan Roh Kudus yang membaharui hidup kita, yang membuat hidup kita menjadi baru dari hari ke hari. Hari ini akan lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Hidup penuh dengan tantangan, tapi kita punya semangat bahwa kita akan menemukan jalan keluar. Ada kedamaian, ada sukacita di dalam setiap situasi yang kita hadapi. Oleh sebab itu, mari kita membangun kelekatan kita, kedekatan kita, relasi baik kita, relasi harmonis kita dengan Tuhan setiap saat. Karena Tuhanlah yang akan membarui manusia batinia kita dari hari ke hari, supaya kita ada di dalam pengharapan kepada Tuhan yang kita percaya, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus terus ada dalam satu kedekatan, relasi harmonis dengan Tuhan, menjaga kehidupan spiritual kami dengan Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu dekat denganmu. Supaya ketika kami menghadapi tantangan-tantangan hidup ini, kami tidak menjadi putus asa, kami tidak menjadi tawar hati, kami tidak menjadi hilang semangat kami. Tetapi justru kami tetap memiliki iman yang teguh kepadamu. Karena hidup kami, hati kami dibaharui dari hari lepas hari. Malam telah menjadi bagian kami akan beristirahat. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami, memberkati keluarga kami, anak, mantu, cucu kami, orang tua kami, orang-orang yang kami kasihi dan yang mengasihi kami akan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan malam hari ini Bapak Ibu. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati kita.